aradat dunya fa'alaiha bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaiha bil ilmi wa ma aradama fa'alaiha bil ilmi. Jadi kalau kita ingin sukses dunia ya ilmu dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, dua-duanya ya ilmu. Dalam kesempatan ini saya gimana ya namanya apa ya? Saya Loh, keluar kayaknya. Kayaknya Mbah Tomo salah ngeklik kayaknya. Sebentar, saya japri dulu. Kelempar. Kepencet Mas, kayaknya kepencet. Lagi jauh malah Baru keluar. sinyalnya nih Pak. Hujan di sini hujan. Ini banyak Japrian yang nggak bisa masuk Pak Ferry. Mungkin banyak yang mau masuk sehingga jubel ya. Ini padahal saya juga nyambi jadi admin nge-admit. Oh ini Mbah Tomo masuk. Oh, ini ya. Bapak Ibu mohon maaf terkait dengan mikrofon, monggo di mute dulu supaya lebih kondusif lagi. mohon maaf Mas Ferry, ada Oke, sedikit gangguan. Tadi saya pakai paketan saya coba dari siang itu kuat mana gitu kok. Ini sekarang bisa didengar dengan jelas? Jelas, nggih, lanjut. Jelas, Ganti Pak Tomo, wifi. jelas. Mohon maaf. Jelas, Mbah. Siap, lanjut. Jadi begini, mohon maaf. Karena waktu panjang saya sebagai orang tua, saya tetap ada pesan-pesan moral. Jadi begini. Seperti yang saya terangkan kemarin bahwa Pak Heri Mas Yanmal itu mengajarkan ilmu yang berbahaya. Bahaya dalam artian kemarin tak bilang anak-anak dulu yang tumpahannya mung sepeda motor, kreditan bareng do berguru pada Pak Hari, Pak Yanmal, akhirnya pada bisa beli mobil, kadang-kadang udan-udan ya berangkat pergi juga. Makanya saya perlu banyak-banyak pesan moral dulu. Ya. Saya pesan untuk diri saya sendiri juga untuk teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf, saya ulangi dari depan, mohon maaf kalau saya tidak matur. Mohon saya tak kembalikan lagi ya, tadi ada gangguan. Salam hormat saya kepada Bapak Dr. Sarwo, pada Bapak Dr. Bari Pekalongan yang kemarin japri saya, mohon maaf. Mohon doa restu dan mohon bimbingannya. Saya lanjut bahwa manusia itu diciptakan Tuhan hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Beribadah dalam tanda kutip untuk berbuat baik. Makanya apapun yang kita kerjakan harus kita landasi, kita dasari untuk kebaikan. Ini disebutkan kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya saya sangat hormat sekali kepada Pak Hari yang notabene mestinya beliau itu kan mengumpulkan atau merekrut atau apapun namanya yang bisa, yang nantinya yang akan menghasilkan supaya brand beliau yang naik sendiri. Tapi kemarin saya japri, sudah Pak, saya sudah menjelang tua, saya ingin meninggal nama gitu. Berarti alhamdulillah tidak mudah jadi seorang Pak Hari harus ngomong banyak anak orang. Bahkan di sini anak orang yang tanda kutip sudah pada gede-gede, sudah pada pinter-pinter, walaupun mungkin juga ya ada yang belum pinter. Makanya saya mohon maaf nanti kalau apa yang saya sampaikan nanti gayanya sok seperti pada waktu saya ngajar mahasiswa. Nanti tolong moderator diingatkan. Saya tadi sudah
kencan sama Mas Ferry. Mas, saya itu wong desa jadul. Jadi nanti kalau apa yang saya sampaikan melenceng, segera bilang cut. Dengan tertawa ya, jangan sambil marah gitu. Oke, ini saya mulai saja masuk marketing. Saya tidak akan divisi ini marketing apa gitu, enggak. Tapi saya hitung marketing itu pemasaran, itu cara, itu metode, itu ilmu, itu yang nanti pada akhirnya adalah bagaimana supaya produk kita, supaya dagangan kita, supaya skill kita itu bisa laku. Jadi saya menghitungnya bagaimana supaya kalau dalam hal ini kita praktisi kitan atau maaf ya nanti saya menyebutnya kadang-kadang tuh ketok katroke tukang sunat atau mantri sunat. Jadi mohon maaf berarti karena ini sifatnya juga ngobrol santai. Mudah-mudahan juga nanti ada hal-hal yang bisa saya sampaikan yang kemarin-kemarin belum disampaikan. Oke. Kunci sukses menjadi seorang pesunat. Kunci sukses menjadi praktisi kitan. Kunci sukses menjadi ojo dukun sunat ya. Menjadi pesunat adalah nomor 1. Ini selalu kalau saya bilangnya kalau saya. Yang pertama yang harus dipahami, dikerjakan, dimengerti adalah kita harus mahir, harus pinter yang namanya hektik. Jadi kita bisa mahir, pinter hektik. Mohon maaf saya ulangi, suara bisa diterima? Bisa, Pak? Siap. Saya ya. Bisa. Apapun nanti yang akan kita kerjakan dalam kitan metode apapun, tidak usah dipikir dulu, yang pertama dikerjakan adalah kita harus mahir hektik. Karena sunat konvensional itu pakai hektik, dan nanti akan ada sebuah burung yang tidak bisa dikerjakan dengan metode apapun kecuali dengan metode konvensional garis miring hektik. Kenapa pertama kali harus belajar hektik? Ibarat pencak silat atau karate atau tinju atau apapun bela diri itu yang pertama adalah lari. Kadang latihan pertama itu mung dikon lari tok nganti keselen, gak dikon apa-apa. Ini sangat penting sekali karena manakala kita mahir hektik, nanti kalau kita melakukan tindakan kita tidak ada perasaan ragu-ragu, deg-degan dan seterusnya. Mahir hektik akan seperti kita kalau kita pergi di kapal pesiar yang besar, padahal kita tidak akan menyentuh air. Tapi kalau kita bisa berenang, nyali jadi besar, perasaan jadi nyaman. Karena kapal besar itu di lautan. Tidak ada dong kapal besar di daratan. Jadi begitu. Kalau mohon maaf, saya yo produk ini kadare ngobrol ya sambil ngopi. Saya di UGD RSU Purwodadi 17 tahun. Jadi kalau ada yang penasaran tentang ilmu hektik saya nanti akan bikin video. Saya bisa hektik sendiri dengan memegang 5 arteri klem, 1 nal puder, 1 pinset, 1 gunting, 1 jarum, 1 benang, tambah ngedep sendiri, bisa motong sendiri tanpa meletakkan alat. Artinya ilmu itu akan naik terus. Jangan sampai kita bisanya hanya sekedar bisa-bisanan atau hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah. Tapi harus tampil api, tampil menarik sehingga
pasien yang kita kerjakan itu merasa beruntung walaupun sakit. Dia dikerjakan oleh ahlinya. Gitu. Setelah kita mahir acting, kalau mau melangkah ke arah kitan, apapun metodenya, kita harus belajar jelimet tentang anatomi burung. Saya bilangnya burung aja lah, ini kalau bilang penis ada yang gimana gitu, karena ada, walaupun ada bidan ya enggak apa-apa toh Pak bilang penis. Nanti kita jelimet, teliti, detail sekali. Ini nanti akan menentukan supaya kita tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan. Jadi burung, mohon maaf ini saya bahasanya bahasa warung kopi saja gitu. Kalau pakai bahasa kesehatan kita, aku dewe yo lali sebagian. Mudah-mudahan bisa terima. Oh, khususnya mohon maaf bagi adik-adik junior. Ini kalau sudah Pak Hari, Pak Yanma, Pak Dr. Yo bukan kelasnya. Saya ngajari dulu yang junior. Coba panjenengan ingat-ingat. Yang namanya sebuah burung terdiri dari apa saja? Kenapa kok bisa menjadi masalah? Apa susahnya? Kitan kok ribut? Kok blooding? Kok motongnya kurang panjang? Nah, saya hanya ini karena acaranya ngobrol santai, saya juga ingin menyampaikan dengan mudah. Yang namanya burung, coba kita ingat-ingat. Di burung, saya tidak akan pangkalnya nanti sesi anestesi. Itu kan hanya isinya apa sih? Isinya hanya preputium yang luar namanya kulit atau skin, yang dalam namanya mukosa. Kemudian di dalam preputium ada gland. Di gland ada urifisium uretra, lubangnya. Lah, preputium itu yang bawah ada frenulum. Saya kalau bilang jahitannya Gusti Allah. Dalam artian kalau sudah menyentuh daerah itu harus ekstra hati-hati. Burung orang itu seperti kita ini semua. Karakternya beda-beda. Panjenengan ingat-ingat atau mungkin yang junior bisa saya ingatkan. Yang namanya preputium itu aneh-aneh. Ada yang tipis klemir, ada yang dibel hitam kuandel, ada yang kalau gunting seperti ban karet dalam cekrak-cekrak begitu. Ada yang bentuknya panjang, ada yang pendek, ada yang bentuknya nguncup, ada yang nguncupnya kebablasan, lubangnya sampai nanti nak pipis melentung, pemosis. Jadi kalau kita memahami, mestinya nyunat itu enggak ragu-ragu. Nah, kemudian yang namanya preputium bagian dalam dinamakan mukosa itu sukanya nempel di gland. Lah ini bahasa kita yahnoyane sejak zaman dahulu kala itu permasalahan sunat itu kan bekas perlengketan. Sejak dulu pada waktu saya masih junior sampai pada waktu itu ilmu ya belum banyak. Dikasih apa? Ada yang kasih taburi chloramphenicol, ada yang dikasih gentamisin salep kulit, ada yang dikasih
tetek salep mata, wis banyak. Ada yang dikasih gom, ada yang dikasih gentian violet, aneh-aneh. Alhamdulillah sekarang sudah banyak obat. Kemudian di gland sendiri ada yang bentuknya muntel, ada yang panjang, ada yang lonjong. Perhatiannya kalau kita ketemu yang lubang uretranya di bawah, hati-hati. Mohon maaf para pesunat junior, hati-hati yole, mohon maaf. Saya tuh sudah tua kadang-kadang bilang hati yole, nah gitu. Itu namanya hipospadia, itu sudah ranahnya dokter spesialis bedah urologi. Kemudian terakhir bagian preputium yang bawah yang jelek kidut, yang kalau saya bilang adalah jahitannya Gusti Allah, itu hati-hati. Makanya tentang sunat konvensional, dengan mau pakai cara apapun bebas. Kan di YouTube banyak. Tapi kalau saya belajar pada guru saya dulu, kalau konvensional hati-hati. Halo? Halo? Halo. Coba. Tempat mati sebentar. Lanjut ya. Lanjut. Monggo, Mbak. Nah. Jadi kalau konvensional lebih sulit. Makanya kalau saya dulu butuhnya kalau jahit itu sebelum hekting harus dipastikan tidak ada perdarahan. Makanya setelah memotong ya dibuka dulu, dicari sumber perdarahannya, dibending dulu, yakin tidak ada perdarahan, baru hekting. Hekting untuk bagusnya juga dimulai dari jam 6, tarik benang, jepit klem, kemudian jahit jam 12, bisa direntangkan, jadi nanti bisa plek gitu. Karena apa? Mohon maaf, di YouTube itu banyak wong jahit sunat konvensional kok moro dijahit beng-beng. Nanti itu jelek itu sedikit saja itu akan memperlambat proses penyembuhan. Begitu. Oke. Kalau tadi pertama yang harus kita pelajari adalah tentang anatomi, yang kedua pastikan anestesinya masuk bagus. Anestesi kalau dulu kami ya masih pakai suntik. Kalau ngeblok harus pinter. Bahkan kadang-kadang kalau di kampung saya, Pak, ojo disuntik pokoknya, jangan disuntik di pangkalnya, anak-anak pada takut. Kadang saya ngalah, suntik di ujungnya, akibatnya bentuknya tidak bagus, bar sunat gendelen. Beruntung sekarang ada FNI. Jadi pastikan anestesi kita itu bagus. Jangan sampai anestesi kita menyebabkan tidak baik. Tanda kutip, 1, tidak maksimal, anak masih merasa kesakitan. 2, sisa anestesi yang kita lakukan karena kurang bagus menyebabkan kombustio. Jadi lukanya nanti 2. Luka bekas potongan juga pangkalnya ada kombustionya. Tentang anestesi ini sudah ada spesialisnya, saya hanya cerita saja. Saya sangat beruntung tahun 2017 ada workshop di Boyolali, saya beli anjet. Anjet saya sudah almarhum, saya beli Rembo, kemudian saya beli Twister, ini sekarang pakai Tessera.
Mestinya yang paling bagus ya Mada Jet, minimal Super Jet gitu, tapi ya sambil jalan. Jadi tentang anestesi ini saya enggak matur banyak-banyak. Hanya beberapa teknik mengetahui bahwa anestesi kita sudah maksimal atau belum. Kalau saya pribadi, saya mohon maaf, saya tidak seperti di YouTube. Di YouTube itu kan, yo tinggal YouTube-nya yang mana gitu. Pokoknya saya pernah melihat. Dijepit sakit nak, sakit dek, sakit Gus. Kalau saya tidak. Teknik saya untuk mengetahui bahwa anestesi kita itu sudah maksimal. Kita ajak anak ngobrol. Kemudian pelan-pelan arteri klem kita jepitkan pada prepucium. Kita tanya, kelas berapa? Klek gitu. Nah, dia kok tidak ada perubahan wajah, tidak kaget, artinya sudah masuk. Kalau kita tanyai sakit-sakit, mungkin akan bilang sakit, kadang sakitnya lucu. Sakit tapi sedikit sekali. Duh, sakit apa? Termasuk dalam hal ini, kalau pas tindakan, kalau ada orang tuanya yang ngikut di dalam, ada keluar di dalam, saya briefing dulu, mohon maaf ya, jangan nanti lihat saja. Tidak usah ikut tanya-tanya, masih sakit, masih sakit. Nanti anak jadi manja sekaligus nanti seperti mijet ban bledos, wong sudah bledos kok dipijet ya mesti gembes kan begitu. Kemudian setelah kita bisa anatomi paham, anestesi paham, terus sunat konvensional, ada baiknya kalau kita itu selalu berguru, atau untuk konvensional ini karena jarang yang mengadakan pelatihan, kita sering ketemu. Jadi dulu tuh di tim kita PPN Grobogan tuh sering pertemuan ngopi bareng, ben yo podo budune. Untuk ilmu sidik di Gadone, alhamdulillah sekarang teman-teman wis anggap saja pinternya podo begitu. Jadi nanti akan ketemu teman itu akan ketemu cerita, tadi saya begini, oh kurang begini begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kami sekarang sudah melangkah babak selanjutnya. Karena ada rumus bagi yang tidak mengikuti teknologi akan tergerus zaman. Kami yang tadinya sunatnya hanya konvensional, standar tim kita PPN cutter, ini sudah melangkah ke metode. Bukan berarti kalau yang konvensional itu jelek, bukan ya? Tidak. Tapi kami sudah ke metode. Nah, metode apapun, sebenarnya kalau kita jeli, kita sudah pinter duluan, masangnya mudah semua. Alhamdulillah saya itu kok masang sunatron ya mudah, masang supering ya mudah. Bungko, Mogen, WK punya semua. Mahdian saya punya, hanya mungkin ada jodoh, ada kecocokan. Tapi patokannya kita paham anatomi tadi, anestesinya masuk dengan baik, maka kita nyunati dengan nyaman. Didukung kita pandai hekting, jadi nyunati tidak ada rasa was-was apapun. Jadi alhamdulillah saya pernah ada yang suka sama saya. Teman nyunati karo guyon yo, kok ora didelok serius. Bukan gitu, kita nyaman. Walaupun kita guyon, kita ya tetap serius lah. Kerja kok tidak serius. Yo ada yang ngelem wah suki nek nyunati nyenengne yo. So nyunati karo guyon. Itu ya karena jam terbang berlatih gitu. Mohon maaf, saya itu kemarin itu pas ada sebuah pelatihan saya pernah ikut juga lah. Tapi mohon maaf jangan dicari di mana enggak enak. Di situ di lab kan itu. Mohon maaf nggih. Nyunati kok ding blingkrah. Mohon maaf.
Begitu ada bruding, kok ribut, kok do keringetnya sak grontol-grontol. Emangnya bruding menakutkan? Nah, bruding kan ya sumbernya jepit dulu, kita satet. Begitu set hacking siap, kita cari sumbernya gitu-gitu saja. Terus nek nyunati ki maaf gitu. Saya tuh jadi ketua tim Kitan PPN itu mungkin ada yang enggak suka saya karena satu galak. Jadi kalau nyunati yo alat ya di meja alat, bukan di perut pasien. Nanti dengklontang. Bagaimana supaya tidak dengklontang? Karena anak-anak itu kalau dengar suara dengklontang itu tambah miris. Ganjeli kasa biar tidak klontang-klontang. Termasuk kalau kita masal kok sampai ada kotoran di bawah berceceran. Wah ya saya ngamuk. Wah, wong kesehatan kok gak resian. Jadi bagaimana supaya kita tampil itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga tampil menarik. Nah, ini bagian dari marketing. Ya. Kemudian, kalau kita sudah melangkah pakai metode, ya harus lewat pelatihan. Jangan hanya belajar di YouTube, kemudian beli alatnya di Shopee, lah ketoke gempang, bareng dipraktekkan sulit. Nah, di samping itu, ya kebarokan kita dalam bekerja. Oh, nek pegawai ya duwe surat ini surat itu. Kalau kita menggunakan metode sunatron, ya pernah berlatih sunatron, punya sertifikat. Sunatlim bersertifikat, supering bersertifikat. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar ngerti-ngertinan, tahu-tahunan, akibatnya bisa tidak baik, bisa fatal. Di samping sekali lagi untuk keberkahan. Biar kerja kita nyaman, berkah, ya kita harus bersertifikat. Oke, mohon maaf suara saya bisa diterima. Halo. Lanjut. Lanjut. Nyimak selalu. Kemudian kalau kita sudah mahir acting, ya, anak nglotok ketemu apapun tidak bingung. Kemudian anestesi pandai, konvensional pandai, metode-metode sudah kita kuasai, sudah bersertifikat. Nah, kalau kita mau go bikin brand, dulu sekali sebelum bikin brand, orang praktek nyunati yo butuh tanpa nama, tanpa SIPP, saya sudah bikin dulu di dinding saya tak kasih ukiran juru kitan sejak 1988 begitu. Kemudian seiring perkembangan zaman muncul pondok kitan, rumah kitan, gria kitan, kitan center dan seterusnya. Tapi yang namanya sebuah nama, orang Jawa bilang Asmo Kinaryo Jopo. Nama itu doa. Kasih nama yang baik, maka bermunculan nama-nama Islami. Fatih, Ar-Rajabi, Asifa, Ar-Rahman. Juga muncul nama-nama umum. Dulu tempat saya namanya saya kasih Kitan Center Pak Tomo Mantri. Kemudian banyak teman Kitan Center Pak Agung Mantri, Kitan Center Pak Joko Mantri, Kitan Center dan seterusnya. Wah, kalau begitu saya ganti sajalah. Saya wong ini juga tidak sampai Menkumham. Saya ganti Dewa Sunat. Alhamdulillah nama Dewa Sunat membawa berkah. Jadi setelah saya ganti nama, jangan ya mungkin ya bukan karena nama ya. Yang jelas kasih nama itu yang baik. Itu di sini ada Pak Hendri. Sunat, Omah Sunat Pinu Solo Tigo. Buat diganti Pak Hendri. Omah Bar Sunat Minu nih.
Ada lagi teman saya itu namanya Bagus. Sunat cepet mari. Ada namanya Arif Sambi Jajar, Mustika Telangkas. Nah, jadi dikasih nama yang baik. Kalau saya bikin nama yang bagaimana kalau orang tidak kenal kita akan terobsesi. Dan ternyata betul. Semua tetap rezeki dari Gusti Allah. Ada orang luar sunat ke tempat saya itu kok tahu dari mana? Daerah Blora itu jauh dari tempat saya. Dari Mbah Google, Pak. Ya. Jadi selain nama juga kita bikin semacam moto atau jargon atau slogan dan seterusnya. Silakan apapun. Kalau saya sering, jadi Dewa Sunat, sunat modern, tidak disuntik, tidak dijahit, tidak diperban, tidak dipasangi klem, tidak dipasangi benang, tidak nunggu DO, tidak dilem, bar sunat bebas makan, minum, dolan, pit-pitan, bal-balan, pokoknya bar sunat los, koyok gak sunat, gak rewel blas. Itu sering-sering tak bilang begitu. Silahkan nanti bikin brand sendiri-sendiri. Yang jelas bagaimana sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian jadi kalau tadi saya ulas dari awal kita sudah anatomi paham, acting paham, sunat konvensional paham, mahir, brand wis jos itu yang tampil di sini tuh Mas Hendri 5 tahun lagi miliarder ya Mas ya. Kita bikin tempat ini juga akan sangat berpengaruh. Coba kita nyunati tempatnya tengah hutan. Siapa yang mau sunat? Di tempat sunat dibikin yang nyaman. Ruang tunggu minimal ada apanya. Terus syukur-syukur ada wifi-nya. Karena begini, mohon maaf. Saya itu kadang-kadang kalau visitasi pada teman-teman yang mengajukan izin SIPP itu kadang dadak ngandani. Kamu kan perawat izin SIPP. Tempatnya maaf. Itu loh. Bakul bakso saja sekarang itu aneh. Gone api, resik, harus pinggir jalan besar. Ada spot fotonya. Terus di mana-mana sekarang kan ya sama. Gone resik, bersih, tambah wangi, bahkan konter-konter tuh mesti majang karyawan yang cantik. Oh. Kita ini nek dihitung ini dengan konter atau bakul bakso kan lebih banyak kita. Makanya kalau bikin tempat ya yang menyenangkan. Parkirnya cukup dan seterusnya. Nah, walau tempat sudah ada, waktunya go. Waktunya go, supaya kita mudah dikenal masyarakat, adakan bakti sosial. Hitungan 14 bulan ini, saya itu bakti sosial nyunati gratis, saya hitung sekitar 375 euro. Halo? Dengar jelas? Jelas. Alhamdulillah itu berbanding lurus dengan apa yang saya dapat. Dan saya hitung hasilnya pasti lebih banyak. Oh, kalau orang beramal akan beranak besok di akhirat, satu pohon tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100 buah. Makanya teman-teman, kaya atau miskin itu jatah dari sana, enggak usah takut miskin. Saya itu kadang-kadang maaf tentang kitan masal.
masih ada teman, Mbah bojo sunatan masal wae to, Mbah. Aku ra manduh. Kalaupun tidak ada masalah apa ya mesti ke tempatmu. Kan belum tentu. Wong rezeki sing ngatur Gusti Allah. Nah. Oke. Setelah kita masal, kuasai situasi. Kita kalau pede bisa melakukan, tempat kita layak, wes kuasai media sosial. Facebook, silahkan ditembakkan Facebook. Instagram, grup-grup WA. Nah, makanya siapa yang menguasai teknologi informasi akan menguasai dunia. Tapi harus dipahami, tidak semua orang suka teknologi. Nah, makanya kalau yang saya kerjakan ini, kalau teknologi informasi sudah kita tembak, ada lagi yang di darat. Beberapa media-media promosi kita, kalau saya, nomor 1, kartu nama kecil itu loh. Mohon maaf ini, bagi yang sudah ya sama gitu ya, bagi yang belum moga-moga terinspirasi. Jadi di tempat saya setiap ada orang periksa, itu selalu saya kasih di dalam plastik obatnya itu nama. Tulisannya mesti ya Dewa Sunat. Jadi saya tuh malu, enggak ingin menjual haji itu. Tapi saya kasih H itu ya untuk biar saya tuh hati-hati sendiri, karena saya tuh suka nyelomet. Wis nyelomet engko malah berbuat apa gitu. Kalau saya kasih H ya ben ngati-ngati. Dewa Sunat, sunat modern, tidak disuntik, tidak diteban, alamat dan nomor HP. Itu dikuasikan semua setiap orang periksa. Ben termemori. Kadang itu ada yang, Pak, kalau niki pun gadah kathah, sudah punya banyak. Gak popo, gua dalan kono, ben ditemu cah cilik-cilik kan gitu. Kemudian juga selebaran yang saya kerjakan. Jadi sesuai judul tadi, mohon maaf kalau nanti ada yang kurang etis. Ini saya kerjakan. Selebaran itu lebih pada penjelasan. Saya bikin beberapa rem di kertas folio gitu, separuh yang detail tentang sunat kita. Sunat kita begini, perawatan begini, dan seterusnya. Ditulis lengkap. Kemudian juga hari gini, penjenengan mesti lihat, kalau ada mau pilek apapun juga situ. Warung kopi Mbah Sayem, sampingnya Bapak Ek Partai Y. Kemudian juga di itu sales sepeda motor, warung kopi Mbah Gudel, sampainya kalau tuku motor hubungi Pak Y, nomor HP, dan saya juga beberapa warung saya kirimi. Mbah, tak belikan spanduk, mau Pak. Oh nek uang tanya sahur ya Mbah ya. Jangan punya HP toh, punya apa? Oh nek sido sunat gonku nanti kamu tak kasih 50.000 gitu. Kemudian spanduk tidak hanya di warung-warung, tapi kalau saya melangkah ke event-event pertandingan. Event pertandingan yang paling sering event pertandingan bola voli. Bola voli, bro, itu spanduk ya, nggih Mbah. Tetamu aku lagi karo rokoke, nggih siap, matur nuwun. Lali, teman-teman bilangi, pokoknya ngonek-enek cah kampung sini sunat nggone Mbah Tomo, anggar sing SMS kowe ya jatahmu 50.000. Begitu. Alhamdulillah. Kemudian juga media yang darat berbentuk kaos. Wah ini, mohon maaf saya itu paling seneng kalau bikin kaos.
Jadi yang saya kerjakan, saya punya klub badminton kecil kampung, jadi orang klub jadi teman bermain. Ini gimana ini? Klubnya sana jenenge belum jenenge klub badminton Dewa Sunat ya. Tak bikinkan kaos. Oke, siap. Akhirnya jadi klub badminton Dewa Sunat. Saya badminton. Sama juga. Kemudian setiap yang sunat hampir saya kasih kaos. Kaos sebagai media promosi. Selain itu, kita harus rajin-rajin komunikasi dengan banyak teman. Kalau yang saya kerjakan, tukang ojek. Mohon maaf, saya itu orang kampung, yo pegawai tanpa pangkat, yo kalau pas minggu yo nongkrong ojekan. Kopi. Lali lo ya. Iya, Bah. Kadang-kadang mereka juga suka. Yo pernah sekali tempo itu ngojek ngeterni sunat gandok cah loro. Dari orang tuanya sudah dapat, dari saya dapat 50.000 kali 2. Sebenarnya apa yang saya kerjakan itu dulu saya bantah sendiri. Dulu sebelum musim seperti ini ada teman nyunati itu bilang di warung, "Mulai donya gede sunatnya gunaku ya." Dalam hati pada waktu itu saya, oh tukang sunat, opo ngono neng warung ngomong-ngomong. Tapi ternyata sekarang bisa kita bayangkan. Kalau kita, misalnya kita segitiga teman, sukanya dia bareng semua. Halo? Teman satu nganter sunat kita biarkan, teman satunya kasih, tetap yang suka yang dikasih. Jadi sekarang kan sudah musim di mana-mana fee, apapun fee. Termasuk dalam hal ini gimana? Semua orang tuh sekarang senengnya duit. Jadi media promosi saya selain itu juga harus berhubungan baik dengan siapa saja dalam hal ini, dengan Mbah Yai, dengan pondok-pondok, dengan bidan desa, dengan klub-klub misalnya klub AVP, klub CB, terus kemudian ada bengkel-bengkel itu kita API semua. Jadi banyak media. Oke, teman-teman mau apapun hak sesuai kondisi. Termasuk fee saya pilih uang. Ada yang anak kalau sunat dikasih motor, dikasih mainan, itu bagian dari marketing juga. Kemudian setelah kita laku, jangan lupa layanan purna jual kita jaga. Makanya mohon maaf ini kita fair, tidak ada yang bagaimana-bagaimana. Kalau saya pribadi, promo saya sunat di tempat saya, kontrol gratis sampai sembuh saat obatnya. Free, betul. Belakangan kok muncul sunat tidak perlu kontrol, belakangan muncul sunat delivery, bahkan antar kota, karena medsos, karena teman dan seterusnya. Wong sunat kok lajunan dari Sragen nyunati neng Purwodadi, kemudian ndak perlu kontrol. Setiap luka itu ada sakitnya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Manakala anak kesakitan, lalu yo tanggane dalam artian yo sing ngopeni yo tukang sunat yang dekat. Tapi dalam hal ini saya ajari teman-teman, pokoknya saling menolong. Pada waktu kami Rakorwil PPNI Jawa Tengah di Jepara bahwa diinstruksikan supaya kita kerjasama lintas juga di dalam. Misalnya kalau ada teman Yunati yang kecelakaan apapun, kita diundang mau
dari profesi lain pun misalnya ada sesuatu mau. Toh apa yang kita perbuat nanti akan kembali ke kita sendiri. Kemudian ini bentar ya. Wah, ini sudah hampir waktunya diskusi nih. Seperti apapun supaya apa yang kita punyai menjadi berkah, maka belajar itu yang urut. Belajar yang urut. Jadi kalau belajar itu dari awal kita ilmu, kita menjadi hafal, menjadi paham, akal masuk ke al-hidayah, kita bisa mendapat petunjuk, dapat inspirasi, kemudian al-karomah kita bisa mengerjakan sesuatu, kita punya kemampuan, kesaktian, dan terakhir nanti bisa al-barokah, bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum diskusi dimulai, ini ada juga mohon maaf karena saya orang tua, saya tetap bagaimana sebuah usaha itu supaya mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Nomor satu, apapun usaha kita termasuk dalam hal ini kita sebagai pesunat adalah yang paling pertama adalah berdoa. Berdoa itu bukti kehambaan kita pada Allah. Manakala kita tidak berdoa, kita dianggap sombong. Logikanya begini, ada keluarga suami uangnya banyak, istri uangnya banyak. Nanti kalau kebanyakan istri merasa tidak butuh, nah suatu saat suami kok yorene wong njaluk duit aku to yo gitu, akan mencari orang yang minta uangnya. Termasuk dalam hal ini kalau seorang hamba merasa pede, merasa kaya, merasa bisa, tidak pernah berdoa, yakin akan tersesat. Setelah berdoa, kita sering berdoa karena berdoa itu bagian dari ibadah. Nomor dua, sedekah. Makanya sedekah adalah kunci sukses sebuah usaha, usaha apapun. Jadi kunci itu sedekah. Sukses nanti tidak hanya sukses laku apa yang kita jual, tapi juga sukses akan membawa kebaikan kepada kita, keluarga, saudara, dan seterusnya. Kemudian nomor tiga, kita sering-sering zikir. Astagfirullahaladzim. Sering-sering mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Ya Allah. Kalau bar sholat ya bagi yang apa Islam ya sering zikir itu. Dan pada waktu kita sendiri, sering-sering saja bilang astagfirullahaladzim. Mengingat dosa kita. Setelah itu kita juga bilang alhamdulillah, seandainya Gusti Allah menghukum saya, sudah kemarin saya habis. Jujur termasuk saya. Ya Allah Gusti, saya kemarin diberi kesempatan menangis, ya. Kesempatan menangis. Yo, maaf ya, yo enggak apa-apa ini cerita sedikit di depan kabar sampai menangis. Ternyata setelah kita evaluasi, ya Allah Gusti, dosa saya itu sangat banyak. Walaupun begitu, Gusti Allah masih sayang pada kita. Nah, kemudian yang terakhir baru apa yang kita tekuni yang dalam hal ini khitan. Ya, mudah-mudahan kita sukses. Enggak usah saling sikut. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Diburu malah melayu, kadang begitu. Makanya sekali lagi kepada Pak Heri, salam hormat. Khairun nas anfa'uhum linas. Yang terbaik adalah yang berguna bagi sesamanya.
Walaupun Pak Heri hari ini brandnya Sunatlim, tapi mau merangkul kita semua, alhamdulillah. Walaupun kemarin Jabrian sama saya secara umum, semakin tinggi sebuah pohon, angin yang bertiup akan semakin kencang, dan di pohon itu nanti akan banyak semut-semut. Dan mungkin juga nanti ada bolong-bolong di dalamnya. Tapi buah yang busuk akan jatuh sendiri dimakan lalat. Makanya mari kita berbuat baik semua. Karena itu tadi manusia diciptakan untuk beribadah. Oke? Apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jadi kita kan tidak tahu, kita tidak berhadapan. Kalau kita berhadapan, kita bisa saling mengukur. Oh, mohon maaf, saya matur sama Pak Dokter. Mohon maaf, saya matur Bapak ini. Lah, oleh karena itu, monggo sesuai rencana nanti diskusi kita ini sampai jam 22. Sementara saya begitu, tentunya sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan, tapi namanya manusia, ya karena menghadapi kamera terus itu kadang-kadang ya banyak lupanya. Oleh karena itu, waktu sementara saya kembalikan kepada moderator, saya akan tetap aktif sampai selesai. Mohon masukan, mohon bimbingan, mohon doa kepada semuanya. Monggo Mas Ferry. Terima kasih Abah. Alhamdulillah 2 pemateri yang sangat luar biasa sekali ya. Seandainya kita bisa bertemu, kita applause gitu ya. Kita applause-nya secara online gitu ya, tepuk tangannya. Materi yang sangat berbobot sekali pada malam hari ini. Kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 21.22 ya. Saya beri kesempatan dulu, monggo yang ingin bertanya kepada kedua pemateri dengan cara melakukan raise hand dulu sebelum mengaktifkan mikrofon. Kemudian nanti akan saya tunjuk sinten pertanyaannya di siapa. Ini ada yang sudah raise hand ini. Sinten barusan ya? Pak Prayogi. Monggo Pak Prayogi. Pertanyaan ditujukan kepada pemateri sinten, Abah Tomo ataupun Pak Hari, dipersilakan. Jangan lupa perkenalan, nama dan alamat. Ini di kolom chat sudah ternyata luar biasa sekali. Dari Riau juga hadir, dari Jabar hadir, luar biasa sekali. Silahkan, tadi yang resen, atau ini sudah ada di kolom chat. Pak Joko Prabowo, monggo diaktifkan Bapak mikrofonnya, sekalian kenalan. Pak Joko. Pak Joko Prabowo, halo, hadir? Atau saya bacakan dulu, Mbah Tomo, ini ada pertanyaan untuk Mbah Tomo. Oke. Dari Pak Joko Prabowo, saya juga kurang paham beliau dari mana. Pertanyaannya, bagaimana Mbah Tomo mengedukasi pasien pasca sunat supaya pasien tersebut mau merekomendasikan ke pasien yang lain? Nah, pertanyaan yang luar biasa. Monggo, Mbah. Oke, terima kasih Pak Prabowo ya. Ya, ibarat sebuah dagangan, sebuah makanan, kalau dirasakan lezat, ya pasti nanti pembeli akan kembali. Seperti moto-moto di baksonan itu ada yang bilang, apabila kalian, ini maaf ya, saya bilang panjenengan, apabila puas beritahu teman-teman Anda, apabila kurang puas tolong beritahu kami. Dalam hal ini nomor 1 dari kita dulu. Pokoknya lebih begini kalau saya. Pada waktu nyunati itu bagaimana supaya semua berkenan.
berkenan, yang disunati yang seneng. Makanya kalau di tempat kami itu kita ajak ngobrol sesuai hobinya. Padahal ngobrol kita itu hanya basa-basi saja. Termasuk yang mengantar dari kalangan apa dulu. Kalau dari kalangan Pak Guru misalnya banyak tanya, ya kita harus bisa lebih menjelaskan. Makanya selain kita skillnya tajam, juga knowledge-nya kita ya mampu. Mestinya menang kita dong. Karena kan beliau kan di luar kesehatan. Termasuk tampilan kita pada waktu nanti bagaimana se-enjoy mungkin. Kalau saya lambok didelok Pak Jokowi pun atau Pak Ganjar, saya tuh pede. Kenapa? Pak Jokowi kan gak iso nyunati, yang bisa kan kita. Bahkan nanti kalau misalnya terjadi error pun, yang harus ngatasi juga kita. Nah, makanya untuk menarik ya nomor 1, kita perbaiki skill, attitude, komunikasi yang menyenangkan. Terus kalau saya, maaf, jadi kalau saya tadi kalau bonus-bonus tadi itu tidak pas nyunati terus, oh nek kancamu diajak kemari kamu tak kasih, enggak. Saya promosinya secara umum. Jadi kembali kalau pengen yang lain ikut datang juga bagaimana sunat kita hasilnya baik, proses nyunatnya menyenangkan. Begitu. Antara. Terima kasih Pak Tomo, mantap sekali. Kira-kira begitu Bapak Joko ya. Nah ini sebenarnya ada lagi di kolom chat ini dari Pak Rizky Fajar. Monggo Pak Rizky mau menyampaikan langsung atau mau saya bacakan lewat chat? Monggo sambil kenalan juga enggak apa-apa. Pak Rizky Fajar dari Depok, Wah, luar biasa sekali. Boleh dibaca chatnya saja? Baca saja dulu. Untuk Mbah Tomo lagi nih, Pak. Dari Mas Rizky Anaya Home Care Center Depok, izin bertanya. Bagaimana komunikasi yang baik dengan anak dan orang tua sebelum hitan? Mungkin nanti tips and triknya, Mbah. Kemudian yang kedua, untuk menarik rezeki berlimpah agar pasien sunat meningkatkan bisa 1 miliar. Nah, itu, Mbah. Monggo. Ya begini, mungkin beda-beda ya, mungkin beda-beda. Tapi yang jelas saya loh ya, maaf, saya itu all ses Pak. All ses itu saya secara pribadi kalau kumpul sama Mbah Yai ya rumah saku bisa ngobrol bareng. Saya pamer dengan Pak Bupati pun bisa merokok berdua. Bahkan termasuk kalau di masjid itu saya biasa gelut sama anak-anak nunggu pakai duit. Supaya komunikasi kita dengan orang tua dan anaknya menyatu. Maaf, salahnya saya kadang saya tuh terlalu fair. Jadi kadang-kadang yang saya kerjakan ya, saya punya keberuntungan. Jadi mohon maaf ini enggak di tempat saya yang ngono ya cara masyarakat itu ya podo tapi punya plus sedikit. Jadi banyak anak-anak yang sunat ke tempat saya itu mesti bapaknya bilang salim Mbah Haji gitu. Mohon maaf loh ya, saya enggak produksi Mbah Haji loh ya. Ada yang salim Haji, salim kadang-kadang maaf ini. Anak salim, kadang ya tak cium batuknya gitu nek pakai sarung saya kenal kok kalangan santri ya. So nek gede mondok loh ya kan gitu. Termasuk orang tua kita cerita. Nah, maaf, kalau saya ceritanya tetap lihat dulu ya, kalau yang datang, maaf, kalangan sarungan, saya akan kenal. Anakku mondok neng kono, jadi pada waktu kita bekerja nyunati orang tua di dalam, itu suasananya nyantai. Lebih-lebih itu tadi, kita skill kita mumpuni, burungnya juga aman, kita nyunati sambil cerita masa depan anak, besok anakku tak panduk nang kono dan seterusnya.
Kalau beda kalangan yang umum, ya kita tetap cerita. Tapi pada prinsipnya bagaimana supaya anak dan orang tuanya itu merasa nyaman di samping kita, merasa nyaman bareng kita. Itu gitu. Nah, ini tadi. Kedua, langsung saya jawab ya. Tentang 1 miliar itu nanti kan nasib. Ya. Tapi kalau tanya jalannya, mudah. Tanya jalannya mudah. Kalau kita pengen dapat banyak, ya buang banyak. Makanya kemarin saya di grup, saya bilang, kunci sukses adalah sedekah. Sedekah di kala kita longgar dan sedekah di kala kita sempit. Bahkan kita coba saja, saya sudah membuktikan sedekah spektakuler, yaitu pada saat kita terjepit. Contohnya begini, mohon maaf, kemarin di apa itu? Saya suruh nulis file itu. Saya sebutkan utang saya itu hampir 1 M itu. Logikanya gak nyanda. Seorang Mbah Tomo mung tukang sunat atau utangnya mesa M. Ya alhamdulillah ini utangnya ora tak nggo mangan begitu untuk berkembang. Ukurannya gak nyampe. Per bulan itu angsuran saya itu hampir 25 jutaan. Tapi nyatanya bisa. Ya mohon maaf, beda dengan teman-teman yang kadung mapan itu ya kurang diutang, maaf. Artinya begini, pada waktu saya mau setor bank, uang kurang, ada orang ini, wah kayaknya masjid sisan itu yang sekarang terjadi. Jadi pada situasi, pada saat saya ini sangat butuh, tapi seperti apapun saya tuh pernah miskin. Miskin itu gak penak. Maksudnya sekarang saya tuh awak waras, beras mboten tumbas. Dalam artian nak mau mangan gak mikir. Saya dulu pernah makan tuh mikir carinya, Mas. Jadi kita bisa sedekah spektakuler yang banyak padahal kita sedang kekurangan. Yakin. Hanya sayangnya teman-teman banyak orang yang tidak percaya. Orang itu lebih-lebih yang sudah punya usaha sukses lebih yakin pada apa yang dilihat. Tukang sunat wis kadung laris lebih yakin aku jatah wis laris wis terkenal. Tapi ternyata kehidupan ini banyak yang hanya naik gunung langsung turun, laris sedilu terus bar. Nah, makanya kalau saya untuk menjaga supaya rezeki yang dipercayakan, diamanahkan kepada kita itu bisa mengalir terus, yaitu tadi kita jaga dengan sedekah. Mohon maaf, kemarin saya di grup, saya memang sering bagi-bagi uang. Ada yang saya video, ada yang tidak. Bahkan saya itu ya enggak tahu. Kok wong kok pengen ngono. Ini contohnya misalnya, saya kemarin vaksinasi. Wah, anak kok banyak sekali. Kok ada bakul gitu. Sing penting bocah seneng, sing bakul seneng. Wih, regane bro 1000. Aku tuku 100 kasih anak-anak. Itu ngono kuwi saya enggak tahu kok yo tidak sengaja begitu. Padahal pada waktu itu aku yo butuh duit jadi. Oke, mudah-mudahan walaupun guyon mau mengacaranya guyon bisa diterima gitu. Dewa, siap. Matur Terima nuwun. kasih Pak. Berkah Mbah Tomo. Nah, nih Mas Fajarnya nih. Ya. Kemudian karena nanti malam ini kita masih ada diskusi terkait dengan ke depannya atraksi ini mau gimana gitu ya. Mungkin saya batasi terakhir 2 penanya ya. Ini sudah satu lagi ada dari Pak Haryanto. Saya bacakan dulu Bapak. Assalamualaikum, saya Bapak Haryanto dari Klinik Anissa Uzada mau bertanya bagaimana agar kita bisa qanaah menjadi juru khitan. Ini pertanyaan untuk Pak Hari dan Pak Tomo. Nah, ini saya beri kesempatan Pak Hari dulu untuk menjawab. Terima kasih dari Pak Arianto ya. Jadi sebenarnya
Kitan itu adalah kegiatan yang simpel, tapi bukan simpel ya, karena yang dikerjakan itu alat vital, ya kita memperlakukan secara vital dan sangat hati-hati. Itu prinsip kami. Dan kebetulan latar belakang saya sebenarnya kan anestesi juga. Di anestesi juga diajarkan kita menangani hal-hal yang vital. Tentunya antara anestesi dengan kitan itu hampir mirip-mirip sama. Jadi yang dikerjakan alat-alat yang vital. Kalau di anestesi ada jantung, ada paru. Kalau di kitan ya alat vital. Tentunya kita harus hati-hati. Terus kedua, dalam melakukan kitan, memang yang disampaikan Mbah Tomo tadi benar. Pertama, kita harus pandai heading, karena heading itu adalah merupakan dasar dari kegiatan kitan, di mana merupakan kalau kita makan itu adalah beras. Jadi apapun yang kita makan, kita tetap kembali ke beras nanti. Sukanya burger, sukanya roti, tetap kalau nggak makan beras itu rasanya nggak enak dan nggak nyaman. Jadi tindakan yang dasar adalah heading atau konvensional, itu yang dipegang. Kedua, betul yang dikatakan dengan apa namanya, semua metode itu dasarnya dari konvensional, itu yang perlu dipahami. Kemudian untuk bisa qanaah, sebenarnya kita berproses. Jadi kitan itu tidak pandang tahu-tahu bagus. Mungkin pada saat kita mengerjakan hari pertama itu bagus, tapi kemudian hari kedua, ketiga kok terjadi sesuatu yang kurang bagus, itu sebenarnya proses. Jadi ada proses inflamasi sampai proses remodeling, itu semua terjadi. Itu semua metode terjadi. Jadi teman-teman, saya ingin berbagi, kita nggak usah terlalu yang dipaparkan hal-hal yang hasil baik-baik, itu sebenarnya semua berproses. Kalau kita mau mengamati dari awal, dari hari ke-0 sampai hari ke-14, pasti ada terjadi sesuatu perubahan dari proses penyembuhan luka itu. Tidak langsung ujuk-ujuk habis kitan hari ke-0 bagus, seterusnya bagus, tidak. Itu semua berproses. Kembali ke skill. Skill teman-teman itu perlu diasah. Karena skill merupakan semua teman itu, semua praktisi hasilnya pasti beda. Walaupun metode jangan disalahkan metodenya. Metode saya kira semua mengajarkan yang bagus. Tapi pengalaman mengasah skill juga merupakan indikator untuk kita itu menjadi hasil yang baik. Gitu mungkin yang bisa saya bagikan untuk share hari ini. Oke, terima kasih Pak Hari. Terus kemudian Mbak Tomo mau menambahkan? Lah, ikut Pak Hari aja. Oke, siap. Hampir-hampir sama. Moderator mau tanya. Ini ada pertanyaan masuk dari Mas Septian Hakiki ya. Ini saya kira yang terakhir. Sebelum nanti kita berdiskusi, jangan live dulu ya Bapak Ibu. Kita nanti akan berdiskusi terkait dengan asosiasi yang terbentuk ini gitu ya. Monggo silakan diperkenalkan, ada Pak Septian Hakiki ini sepertinya. Monggo silakan. Assalamualaikum, saya perkenalkan diri dulu, saya Septian dari Jember, Jawa Timur. Pertama, saya alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini yang mudah-mudahan barokah dan banyak membawa kebaikan. Karena ini pertemuan pertama, mungkin saya mewakili praktisi yang muda-muda, praktisi yang masih boleh dikatakan baru. Jadi pertanyaan saya mungkin mendasar sekali. Yang pertama itu terkait legalitas dari sunat. Kebetulan saya adalah praktisi perawat. Terkait legalitasnya itu karena ini di awal, mungkin itu jadi pertanyaan sebagian dari praktisi muda, legalitasnya itu seperti apa undang-undangnya? Atau mungkin karena di sini pemateri sudah, Masya Allah, luar biasa, sudah sangat senior, mungkin bisa berbagi pengalaman. Dan juga di sini ada mitra kita dari dokter, mungkin juga bisa berbagi pengalaman terkait dengan legalitas, karena itu ya mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya tanggung gugat dari pasien dan keluarga. Setidaknya kita punya pandangan, kita punya pegangan, mungkin bisa di-share.
Nah, untuk yang pertanyaan kedua, mungkin lebih ditujukan kepada Pak Hari. Nggih, ngapunten. Untuk sunat lim, Pak. Kok saya sangat tertarik sekali. Sunat lim itu bisa, kayaknya saya pernah baca di grup, bisa mandi itu di hari kedua apa ke-1 ya, saya lupa. Mohon koreksi. Nah, itu saya sangat tertarik. Mungkin bisa bagi tipsnya atau ada kunci-kuncinya supaya bisa mandi di hari kedua atau hari pertama. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya moderator. Matur nuwun kalau ada salah kata atau pertanyaan. Ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan juga yang sangat berbobot sekali. Semakin malam semakin hot ternyata Pak Hari, Mbak Tomo. Ya. Ini pertanyaan dari sejawat dari Jember, Jawa Timur, ya, terkait dengan aspek hukum. Nah, ini yang sempat kita bahas kemarin, gitu ya. Monggo, mungkin ada yang mau menambahkan, menjawab dulu Pak Hari atau Mbak Tomo. Pak Hari dulu mungkin. Terima kasih. Pertanyaan Mas Septian ini sangat berbobot ini. Semakin malam rasanya pertanyaannya sangat luar biasa, walaupun mungkin Mas Septian menyampaikan bahwa beliaunya masih pemula. Saya rasa pertanyaan sangat senior ini, berbobot sekali. Karena selama ini memang permasalahan legalitas masih jadi bahan pembicaraan kita, terutama di kalangan perawat, yang sebenarnya tindakan kita ini antara tindakan religi atau tindakan medis ini juga masih dikaji. Mungkin saya tidak bisa menjawab pastinya, tapi untuk segi keamanan, karena kita juga berdampingan dengan profesi lain, ada dokter, ada perawat, ada bidan, dan tindakan kita ini merupakan juga sebagian tindakan invasi medis ya. Saya kira lebih bijaksananya kita memang menggandeng dokter sebagai supervisi. Jadi mudah-mudahan dengan apraksi bisa memediasi nanti teman-teman yang melakukan tindakan kita itu ada supervisinya dari dokter, sehingga dalam tindakan kita merasa nyaman dan aman. Kalau merujuk dari peraturan, kalau kebanyakan teman-teman kan prakteknya praktek profesi ya, baik dari perawat maupun bidan berupa mungkin izinnya SIPP ya, itu bisa nanti menggandeng dokter sebagai supervisinya. Atau lebih amannya lagi, memang mendirikan sebuah klinik pratama. Jadi di situ ada juklaknya nanti ketika tindakan kita masuk di area klinik pratama. Jadi teman-teman lebih bisa terlindungi secara hukum dan merasa aman dan nyaman. Itu mungkin dari segi legalitas. Saya tidak bisa menjawab secara pasti. Mungkin insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bisa datangkan ahli hukum yang bisa membedah secara legal formalnya untuk tindakan kita ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah sunat lim, mandi hari kedua, dan ini memang menggelitik ya sunat lim. Kenapa dulu saya mengambil nama sunat lim? Jadi di tengah-tengah kejenuhan teman-teman, jadi mohon maaf teman-teman, saya itu sebenarnya nyunat sudah lama. Dari tahun 95 saya sudah melakukan khitan dengan konvensional. Dan konvensional ya memang kebetulan saya di kamar operasi. Jadi tidak ada namanya, dulu tidak ada istilah modern, tidak ada, yang penting khitan itu dijahit. Dan tidak ada namanya FNI, semua kita pakai blok dan infiltrasi. Jadi ketika kita melakukan khitan ya belum profesional, kita hanya dipanggil saudara tetangga untuk melakukan tindakan, dan tarifnya tidak ada istilah seikhlasnya. Jadi kita tidak ada tarif, tidak ada ketentuan, jadi masih kegiatan yang sosial dan merupakan religius, dari kewajiban seorang muslim untuk dikhitannya itu. Kemudian dari tahun ke tahun kita memakai sunatron, memang awalnya sunatron jadi Mahdian ke sunatron. Saya sempat menjadi distributor dari alat-alat dari Malaysia ini tidak lama, tapi kemudian
dari perkembangan alat-alat ini, kita itu jenuh memakai klem, terus ingin suatu terobosan, di mana apa ya metode yang bisa kira-kira secara marketing atau secara medis bisa diterima dan menggoda. Nah, ketika itu saya memikirkan sesuatu. Kalau kebetulan teman-teman di kamar operasi itu ada yang menggunakan dokter bedah, itu ada yang menggunakan lem untuk suatu tindakan medis. Nah, pada saat itu kita tertarik, bagaimana kalau sunat pakai lem. Nah, baru memikirkan, nah ini yang keajaiban yang tidak saya bayangkan. Begitu saya malam memikirkan, pagi-pagi saya tuh ditelepon sama teman saya dari PT Bisawi waktu itu yang membawakan Liquiband. Jadi langsung ditelepon, Mas Hari, sekarang senangnya nyunat ya, saya punya produk. Waktu itu pagi-pagi. Di rumah enggak? Iya di rumah, saya diantar. Lem Liquiband itu 5 pieces. Saya juga bingung, iki caranya piye pakai lem. Sudah pokoknya bisa. Ya udah aku kerjakan. Hasilnya alhamdulillah berantakan. Bleeding dan lain sebagainya karena belum tahu caranya. Nah, ketika itu mulai saya tergelitik untuk browsing-browsing. Apakah ada referensinya? Apakah ada semacam petunjuk? Ternyata saya buka di NCBI, itu memang ada sunat lem. Kalau diterjemahkan memang namanya sunat lem. Saya pakai langsung, sunat lem gitu. Kemudian saya gambar, itu logonya seperti itu. Itu juga ada artinya. Nanti kalau ceritakan panjang, dan alhamdulillah sudah terdaftar di Kemenkumham. Sekarang proses untuk mendapatkan izin dari Kemenkumham dan akan sah menjadi hak milik sunat lem. Nah, kemudian kita mulai pakai Liquiband, kita seminarkan dan diterima itu, terutama dari kalangan medis, dokter menerima, dan kita tidak melakukan pelatihan, cuma tetap bedah ilmiah, belum berani karena masih takut evidence-nya udah terpenuhi atau belum. Secara mediko-legal saya juga tidak berani, saya bukan medis, saya penata anestesi, nggak berani. Tapi sudah mereka di kalangan semua sudah melakukan tindakan dengan metode lem ini, macam-macam caranya. Kita masih melakukan bedah ilmiah dengan seminar, workshop, dan lain sebagainya. Kita mengundang dokter-dokter bedah untuk mengisi tentang sunat lem ini. Dan alhamdulillah terima. Jadi kita diterima, kemudian kita baru 2019 kita baru mengadakan pelatihan dan sekarang baru angkatan kelima. Jadi belum banyak Pak Tomo, teman-teman sunat lem itu sebenarnya. Kita hanya menyampaikan sebuah ide dan sebuah referensi aja. Untuk teknik kita memang kemarin belum, tapi sudah didahului teman-teman yang luar biasa. Dan kebetulan support lem itu memang dari perusahaan yang kita bangun bersama teman-teman. Jadi kita tahu peredaran lem itu ribuan memang, lem sunat terutama. Memang luar biasa. Cuma kita belum melakukan pelatihan untuk tekniknya seperti apa belum. Nah, kemudian masih panjang lebar saya potong ya, saya skip aja langsung pertanyaan. Mandi ini hari kedua diperbolehkan atau tidak? Sebenarnya sifat lem itu waterproof. Waterproof itu artinya dia kena air tidak masalah. Jadi tapi dengan kriteria syarat-syarat tertentu. Kena air itu harus tidak ada pemosis, kemudian luka akitan bagus, dan kemudian tidak ada perdarahan. Jadi prosedur atau SOP yang dilakukan sunat lem adalah, jadi ketika akitan selesai hari ke-2 atau 2 kali 24 jam, kita melakukan pelepasan elastik bending. Ketika dilihat, kita evaluasi, luka kering, bagus, tidak ada perdarahan, tidak ada apa-apa, langsung kita perbolehkan mandi. Tetapi dengan syarat tidak boleh memakai sabun, karena sabun bisa melonggarkan ikatan dari lem tersebut. Jadi tiap mandi langsung dikeringkan dan boleh diperban lagi atau tidak diperban. Itu yang kita kerjakan selama ini. Tetapi dengan ketentuan tertentu, memang tidak ada, terutama ukuran-ukuran yang
ukuran burung yang 18 ke bawah. Jadi bukan ukuran yang ke atas. Yang ke atas mestinya kita mempunyai SOP yang lain. Untuk mandi ini, jadi tidak semua kita berlakukan untuk bisa mandi semua. Karena memang harus ketentuan-ketentuan yang sangat unik perawatannya kalau di sunat lim. Jadi tidak semuanya bisa mandi begitu saja, hanya pasien-pasien tertentu. Tapi pada dasarnya hari kedua memang kita perbolehkan mandi dengan catatan tidak ada masalah yang diinginkan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Kemudian mungkin Mbak Tomo mau menambahkan terkait dengan tadi legal tadi Mbak mungkin punya pengalaman yang yang bisa diceritakan kepada kami para junior nih. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Kalau yang ini saya mau ikut nimbrung ini. Jadi begini, tentang asas legalitas, oke, sampai hari ini saya pernah konsultasi ke Komisi 9 Pak Edi Wuryanto, tapi secara pribadi karena sering ketemulah begitu. Jawabnya, sambil menunggu, lebih baik yang kita kerjakan adalah supaya meminimalkan risiko. Artinya bagaimana supaya sebuah pekerjaan sunat itu menyenangkan, tidak ada risiko apapun. Makanya teman-teman yang belum pandai ya harus mempertajam, yang sudah pandai lebih hati-hati. Jadi sebabnya kalau kita bahas kan sampai hari ini tidak selesai. Kalau misalnya sunat harus di dokter spesialis bedah urologi, oh nanti mahal. Padahal selama ini masih ada calak-calak atau bank yang masih tetap laku karena lebih murah. Tapi yang kita kerjakan kalau kami yaitu di Grobogan, kita menjalin hubungan yang baik dengan dinas kesehatan. Dalam artian secara personil kita baik-baik semua. Kemudian juga karena sebagian besar yang mengerjakan kita adalah perawat, maka seperti yang kemarin saya share di grup adalah tim Kitan PPNI Grobogan menjadi langganan sebagai tim Kitan pada hari jadi Grobogan. Jadi lepas dari ini asasnya bagaimana, legal atau tidak, kami aman-aman saja. Di samping juga saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu dokter se-Kabupaten Grobogan yang selama ini tidak pernah sekalipun ngutek-ngutek kami dalam melakukan tindakan kita. Jadi kami damai-damai saja gitu. Kalau tentang itu, saya mau titip satu lagi. Tadi Pak Hari bilang tarif, ini sebenarnya draft saya ada nih. Tentang tarif begini. Jadi beda daerah beda, besarnya beda. Tapi kalau di kami, di tim Kitan PPNI ada rembukan. Konvensional sekian, terus Mahdian sekian, Supering sekian, dan seterusnya sampai Sunatron, sampai Lim. Tapi ada satu lagi yaitu tarif pada Kitan dengan penyulit. Oh ya, tentang tarif ini kami kepada teman-teman, saya instruksikan, saya harapkan bahwa boleh lebih tinggi. Tapi jangan sampai lebih rendah. Bahkan kalaupun mau rendah dengan cara bonus, misalnya secara umum bayarnya juga misalnya 1 juta, tapi karena kita aslinya tarif 800 ya oke lah, orang tuanya kasih 100, ada 100 gitu. Tapi jangan menurunkan tarif. Tapi khusus tarif penyulit, hati-hati kalau teman-teman ngasih tarif penyulit. Karena begini, penyulit dihitung mahal. Misalnya datang ke teman praktisi Kitan A, dibilang, wah ini sunatnya sulit, bayaran 2 juta. Terus pulang, nggih Pak sebentar, rebukan sama keluarga. Nah, terus datang ke yang lain, enggak apa-apa ini, hanya gini aja kok. Lah bayarnya yuk biasa. Nah, makanya hati-hati teman-teman kalau bilang penyulit gitu.
Tapi ini maaf nih, saya mau cerita sithik sing lucu. Jadi saya itu pernah dapat sunat penyulit yang dalam hal ini keluarganya sudah membawa ke dokter spesialis bedah tidak bisa. Lucu ini. Lucunya begini. Kata keluarga sudah ke praktisi kita yang lain tidak bisa, dokter bedah, oh tidak bisa ini Pak, harus dibawa ke rumah sakit nanti dibius di kamar operasi Pak. Gitu. Orang tua, yo rembukan sama keluarga pulang. Terus ada yang bilang ke tempatnya di Wasuna saja, kayak gitu. Saya lihat, homomusis biasa. Apanya yang susah? Saya jadi bingung. Kenapa Pak dokter bedah tidak bisa? Ternyata bukan tidak bisa nyunatinya. Anaknya itu saya nyunati, maaf, kebun binatang itu keluar semua. Bahkan yang kebun tidak binatang, yang cuk, aduh. Lah ini tadi Pak dokter bedah tidak bisa nyunati, bukan karena belumnya, tapi karena anaknya, Masya Allah, ising didik gimana ini. Lah wong tak sunati kan bapaknya bilang, sabar toh Dek, sabar. Kita gue tak sisan ke Pak. Oke, gitu terima kasih. Mohon maaf. Oke, lanjut Mas Ferry. Alhamdulillah, terima kasih. Sepertinya nih dari Pak Sukendar ya, beliau perawat praktisi hukum ya Pak Hari kalau tidak salah. Beliau mau memberikan pencerahan kepada kita semua nih terkait dengan beliau praktisi. praktisi hukum mau sharing hukum kita. Monggo dipersilakan Pak Sukendar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Mbah Tomo, salam hormat Pak Hari, Pak Heri, ada rekan saya nanti nambahin tuh Pak Chandra dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Dari ya, saya sebentar aja hanya menanggapi Pak Septian Hakiki tadi yang untuk bertanya bagaimana tentang legalitas gitu kan. Karena dalam undang-undang saya akan mencakup undang-undang pertama, undang-undang namanya itu Undang-Undang 36 tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Kedua, saya akan memaparkan Undang-Undang 36 tahun 2014. Ketiga, saya akan memaparkan Undang-Undang 38 tahun 2014. Keempat, akan saya memaparkan Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi kompilasi hukum ini saya akan membahas di sini. Maaf Bapak Ibu yang terhormat, izin sebentar aja saya memberi. Sirkumsisi adalah merupakan suatu tindakan bedah minor yang hanya boleh dilakukan oleh dokter bedah. Itu dulu intinya. Jadi sebenarnya dokter umum pun nakes lain tidak boleh dong, kan gitu kan ibarat kata. Tapi kalau mengacu di situ Pak, kita terbelakang. Jadi gitu Pak. Jadi kita terbelakang kalau mengacu kepada itu. Dan tadi Pak Bapak Tomo udah konsultasi dengan tadi misalnya saya membantahnya begini Pak, pelayanan kesehatan untuk semua. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, semua warga negara boleh saja menjadi hak dan menjadi suatu kewajiban untuk pemerintah, intinya membantu pemerintah Pak dalam mewujudkan hak dan kesehatan. Kesehatan bagi warga negara terjamin apabila pemerintah membuat suatu kebijakan. Nah, di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan ada namanya hukum kompilasi Islam. Di sini kaidahnya Pak berdasarkan satu kearifan lokal. Kearifan lokal kenapa? Di dalam Ibnu Qudamah, ahli fikih dan junub, di dalam bukunya ada namanya Abu Juhari Al-Tahdid, Ibnu Al-Qasiyah, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Taj, Ibnu Al-Maina, dan sebagainya. Dan saya ambil dari Alkitab, namanya Alkitab Bukni, Alkitab Kahfi, Alkitab Al-Mughni Syarh Mutakhar, Al-Qaidad, banyak dan lain sebagainya, Kitab Al-Qadar. Dan pada intinya, sunat itu adalah sunnah untuk dilaksanakan. Tapi ada juga yang melaksanakan sunat itu adalah hukumnya wajib. Jadi apa aja diperbolehkan dalam kasar itu? Satu, hitam. Dua, memotong tadi rambut ketiak, gitu kan? Tiga, memotong misalnya tadi kuku. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita bicara itu, kita akan terbelakang. Makanya saya menyarankan secara kompetensi kita mampu. Namun secara legalitas kita perlu juga didukung oleh namanya SPR, uji kompetensi, SIPP tadi kata Pak Hari, gitu kan? Dan adanya pelatihan. Makanya saya pernah diskusi dengan Pak Hari, yuk kita adakan pelatihan lain ini dengan standar namanya standar yang sertifikasi.
kerjasama dengan nanti Badan Nasional Sertifikasi Indonesia. Jadi di sini saya sangat mendukung tentang hal ini, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kita jangan takut, Pak. Yang penting kehati-hatian. Yang penting tadi kata Mbak Tomo, kita jangan tak kabur. Yang penting kita ojo sembrono. Namun kita juga tadi, kenapa jangan sembrono? Kalau ada suatu penyulit, sebaiknya kita tinggalkan. Kalau ada hipos tadi, sebaiknya kita tinggalkan. Dalam arti kita konsul. Konsulnya kemana? Mungkin ke ahli bedah plastik, gitu kan? Mungkin ke ahli bedah namanya urologi, atau mungkin ke bedah namanya tadi bedah umum. Jadi kita jangan garap sendiri, Pak. Karena apa? Suatu hukum, bila mana ada suatu kerugian, siapapun Pak akan kena tuntutan. Baik dokter bedah plastik, baik dokter bedah urologi, baik dokter bedah umum, baik dokter umum, baik kita pun akan kena, Pak. Jadi apa intinya? Kehati-hatian, Pak. Kebetulan saya juga sunat, Pak. Dan saya juga suka menyunat, Pak. Saya orang kamar operasi. Saya sukendar, saya perawat, tulen. Tapi apakah melaksanakan itu? Tidak, Pak. Karena tadi, Mbak Tomo itu panutan saya. Kita dengan tadi, misal tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? 99% yang disunat itu muslim. Kan gitu, Pak. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, keyakinan percaya diri. Ketiga, mampu. Tadi apa? Yang tentang STL, SIP, semuanya ada. Kita nggak usah takut, Pak, di dalam melaksanakan ini. Makanya tadi, sertifikasi ini harus dan wajib hukumnya. Kompetensi, ya. Uji kompetensi, oke. Sertifikat ada. Registrasi ada. Surat izin ada. Kenapa takut? Begitu. Jadi, standar profesi ini, Pak, adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan. Kita lulusan S1, Pak, minimal D3. Mbak Bengkong aja yang dasar aja nggak dikejar-kejar polisi, kenapa kita takut? Balik lagi. Saya sering membela dalam hal tadi tentang sunatan, Pak. Karena apa? Yang dibela saya itu tentang komunikasi, tentang kebohongan publik. Counter ngomongnya laser. Kita jujur aja. Saya akan melakukan sunat ini dengan namanya itu counter. Jadi ngomongnya Pak tinggikan. Kan dia nggak ngerti apa itu counter. Daripada laser, Pak. Jujur. Kita tenaga kesehatan kadang-kadang musuhnya orang dalam sendiri, Pak. Orang dalam sendiri apa? Kadang-kadang perawat kita sendiri begitu. Kalau kita pakai bicara tentang laser, harganya 1 juta misalkan, itu akan menjadikan permasalahan, Pak. Jadi tadi saya ingin di sini, jadi kita jangan takut, Pak Septian, karena tadi kita orang yang pinter, yang terdidik. Karena hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam bab 9, dalam pasal 57, kita itu memperoleh perlindungan hukum. Kita memperoleh tadi jasa, apalagi tadi kata 2 juta, 1,5, dan tergantung orang nggak mampu mungkin digratiskan, kan gitu Pak. Itu. Jadi sekali lagi Pak, nilai-nilai luhur keagamaan ini kita mempersatukan. Kita tidak bisa bicara di sini tentang tadi ibaratnya itu yang penting itu arifan lokal. Jangan sedikit-sedikit, aduh gimana ya tentang hukumnya, gimana ya. Tadi kenapa sebenarnya jangan takut? Siapapun Pak kalau terjadi kelalaian itu bisa dituntut. Yang penting tadi kita tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya diri. Bicara sama Ritanggol tidak berlaku Pak dalam sunatan ini. Bicara tadi akidah tadi kan, keakidahan. Itu mungkin saya 10 menit karena saya akan bahas akan panjang Pak. Saya minta waktu setengah jam, 15 menit akan debat gitu kan. Debat artinya Pak, debat dengan cara baik, dengan hakiki, dengan logika berpikir, sehingga kita apa bisa diterima oleh halayak keperawatan. Karena kita bicara di sini adalah nakes, kan gitu kan Pak. Saya senang kenapa? Ini ada apraksi kan. Apraksi itu di bawah siapa nanti? Kan begitu Pak. Karena saya menggarisbawahi Undang-Undang 34 tahun 2018 kita itu dilarang Pak untuk menyunat, dilarang. Dan bahkan kita pun udah bayar tiap bulan Pak kalau apa-apa, nggak dilindungi Pak oleh BPHP. Coba nanti kita diskusikan. Demikian Pak Peri, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sukendar. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Dan nanti bocorannya nanti ke depan akan ada sesi khusus nih ya terkait dengan masalah ini ya Pak Ari ya. Ya. Nanti mungkin minggu depan mungkin beliau untuk mengisi untuk lebih panjang lebar dan lebih detail lagi. Nah, siap, mantap. Makasih Pak Peri. Itu hadisnya saya bawa hadis nanti 9 hadis. Alkitabnya saya bawa juga nanti tentang hitam.
Siap. Siap menunggu Pak Kendar. Tinggal Siapa Ustaz yang Chandra dulu? tuh nanti yang nambahin. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, diskusinya yang cukup menarik sekali ya. Terima kasih kepada pemateri. Kita jadi ujung acara terkait diskusi ya, terkait dengan penyampaian materinya, terkait dengan ngobrasnya. Ya, tapi jangan leave dulu karena sebentar lagi kita akan membahas ke depannya yang mudah-mudahan masih 4 melek ya. Karena tadi sudah saya berpesan untuk silakan membuat kopi dulu ya disambil ngopi karena kayaknya agak lama juga ya karena ini memang baru gitu ya penguatan. Tapi sebelum saya tutup acara ngobrasnya, sebelum masuk ke acara diskusinya, saya membacakan kesimpulan sedikit terkait dengan apa-apa tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Pak Hari tadi sudah menyampaikan bagi yang baru masuk juga terkait dengan apa sih visi misi apraksi ini, apakah nanti namanya mau apraksi atau apa, yang penting kita masih kumpul dulu ya terkait isinya nanti ada perawat, bidan dan dokter, monggo yang mau bergabung gitu ya. Yang intinya menyamakan satu persepsi dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan Mbah Tomo tadi sangat banyak sekali mulai dari hal dasar, mulai dari anatomi penis sampai ujungnya nanti ada di sedekah tadi sudah banyak sekali disampaikan gitu ya. Acara ngobras ini saya tutup dulu ya. Tetapi sebentar lagi jangan leave, akan saya buka open nanti diskusi terkait dengan ke depan ini mau di Pak Ferry. atau kita tambah dulu Pak Hari monggo. Foto bersama dulu Pak Ferry. Oh, geng siap. Monggo admin. Oke. Admin masih ada. Iya, foto akan saya. Suaranya masih ke mute. Nah, monggo. Baik, ada 4 slides. Boleh pendam dulu, Bapak Ibu. Suaranya menggemuk. Ini saya bantu menyampaikan, mungkin Bapak Ibu di-on-kan dulu kameranya. Ya, saya aja ya, itu sudah ya. Oke, slide 1. Monggo dinyalakan kameranya. 1, 2. Oke, slide 1 sudah. Slide 2. 1, 2. Slide 3. 1, 2. Slide 4 yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dokumentasi sudah siap Pak Hari. Ada di laptop saya. Baik, kita ada di ujung acara ngobrasnya. Kemudian nanti kita acara ngobrol-ngobrolnya nanti mungkin saya dan Pak Hari nanti ya, dan admin. Mengakhiri acara ini, terima kasih banyak atas rawuhnya para pemateri yang luar biasa, kemudian ada tambahan dari Pak Sukendar yang sangat luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih. Kemudian saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Gitu ya. Saya akhiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hari? Mau dilanjutkan ini? Monggo Pak Ferry dipimpin aja, lanjut aja. Monggo. Oke, jadi Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin diskusi yang kedua. Ini diskusi santai ya. Nanti ini tidak ada pematerinya. Nanti semuanya boleh ngomong, semuanya boleh menyampaikan